Nah, ini kok. Bagaimana merubah tulisan tangan untuk memperbaiki diri. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya ini otak ya. Sejatinya tulisan tangan itu adalah tulisan otak. Brain writing. Tulisan tangan adalah tulisan otak. Harapannya dengan merubah tulisan tangan, kita mengintervensi sambungan-sambungan neuron yang sudah terbentuk sebelumnya di otak. Ini nanti kita belajarnya di psikologi kognitif. Yang mempelajari tentang bagaimana memori terbentuk, bagaimana informasi diolah dan brainwriting is handwriting. Mudahnya gitu. Saya betul-betul memahami ketika saya mendampingi anak saya belajar. Belajar apa? Belajar membaca dan belajar menulis. Bagi orang-orang dewasa seperti kita, menulis dan membaca itu kan perkara yang mudah sekali. Tapi bagi mereka yang baru belajar, itu sangatlah membutuhkan effort yang tinggi. Saya sampai dampingi anak saya itu sampai nangis-nangis ya. Saya tahu ini sakit. Dalam arti sakit itu kan disiplin. Anak saya ketawa-tawa. Ini perlu disiplin, perlu ketekunan, ya kita hanya mendampingi saja. Hingga pada satu tahap dia merasa nyaman, gitu ya. Nyaman dalam arti, oh ternyata saya bisa membaca. Itu anak saya Razak usia berapa ya? Usia 5 atau 6 tahun gitu. Saya dampingi betul. Setelah itu saya dampingi dia juga untuk belajar kompetensi hitung dasar intuitif. Itu juga rumit. Ada mengenal pola, ada menerjemahkan pola ini ke dalam tulisan. Ini bukan sesuatu yang sederhana, teman-teman. Sehingga kita bisa lebih menghargai kemampuan keterampilan kita membaca dan menulis. Celakanya sekarang banyak orang yang sudah meninggalkan tulisan. Karena cukuplah sudah dengan HP. Cukuplah dengan komputer. Padahal di waktu yang sama kita sudah memblok ya kebutuhan gerak kita terhadap tulisan ini. Akhirnya banyak orang-orang modern sekarang yang mudah sekali terguncang secara emosinya ya, sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit depresi ya, dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Ada yang mau ditanya lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Putri? Ini udah lama sih sebenarnya Putri pengen tanyakan ke Ustadz ya, apa tentang saat ini itu Ustadz misalnya mari kiri 2 cm gitu kan Ustadz, hanya untuk lembar gitu ya Ustadz ya. Kita nggak lagi ngomongin kalau kita nulis balik kan Ustadz. Gimana kok putus-putus kan sekarang? Halo? Halo? Ya, halo. Bisa diulangi lagi kah? Pertanyaannya? Ya jelas Ustaz. Masih timbul tenggelam? Masih timbul tenggelam? Jadi
sampaikan, kan kita kalau menulis di margin kiri itu 2 cm gitu kan, Ustadz? Ya, idealnya betul. Idealnya 2 cm. Terus? Yang kan itu kan kita menulis di halaman muka di depan gitu kan? Oke. Tulis kalau bolak-balik ya, Ustadz? Gimana? Harus bolak-balik. Tuh, enggak kan ya? Enggak kedenger nih. Aturannya cuma untuk lembar yang misalnya kita berhadapan dengan satu lembar yang nggak harus ada bolak-baliknya gitu kan, Ustadz ya? Iya, oke. Pikir aja misalnya kan Putri punya satu lembar kertas nih, oke di halaman muka kita bikin 2 cm untuk sebelah kiri, cuman saat dibalik itu kan nanti yang 2 cm itu pindah ke sebelah kanan kan tentunya. Jadi yang kita jedain itu 2 cm itu di bagian kanan. Jadi misalnya kalau untuk di klip atau dijepit kan jadi nggak apa ada tulisannya dan terjepit gitu loh, Ustadz. Ini cuma dalam rangka menyampaikan aja kan. Iya, oke. Nggak masalah. Jadi gini, kita perlu menyesuaikan kebutuhan kita ya. Kebutuhan 2 cm ini biasanya untuk kebutuhan diagnosis awal. Untuk kebutuhan sehari-hari kita bisa menyesuaikan dengan format yang ada saja. Jadi nggak mesti harus 2 cm, 3 cm, enggak. Ini kan untuk mendobrak self awareness kita, gitu kan, untuk melihat pola yang kita punya. Gitu. Begitu Putri, semoga bisa membantu. Jadi jangan terpaku pada aturan yang sebetulnya tidak kita butuhkan ya. Kita perlu berani untuk mendobrak kebiasaan yang tidak sepatutnya kita biasakan lagi. Ada lagi? Saat gunakan juga ukuran kertas yang normal ya, 80 gram itu GSM. Ya. Atau berapa? Iya, 75 sampai 80 GSM. Oh, siap. Jangan berarti terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga. Mengukurnya di standar kertas seperti itu ya? Ya, betul. Jadi memang untuk mendapatkan spesimen tulisan tangan, itu ada standar yang kita patuhi. Tidak sembarangan kita menganalisa ya. Kalau kita ingin mendapatkan satu hasil yang cukup valid. Oke. Nah, cuman kalau untuk kebutuhan santai, terus ya untuk pertemanan lah mungkin ya. Oke lah, di tulisan dimanapun. Tapi bukan untuk kita menganalisa dengan baik dan benar. Siap. Gitu. Karena butuh kondisi tertentu. Iya. Iya, makasih Ustadz. Oke, baik. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menjalani kehidupan kita di masa pandemi ini. Allah berikan kita keberkahan untuk menjalani kehidupan yang penuh berkah ini. Semoga teman-teman semua tidak bosan belajar bersama ya. Dan semoga teman-teman menjadi pribadi yang semakin hari semakin smart, semakin baik, semakin bertakwa, semakin berkualitas. Saya Ade Mahnun, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.